Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan teknologi proses protein lanjut dalam bab ini, yaitu adalah karakteristik fisikokimia dan fungsional protein. Nah, sebelum bicara lebih lanjut terkait dengan sifat fisikokimia ataupun fungsional dari protein, kita refresh sedikit terkait dengan penyusun protein itu seperti apa, sehingga nanti bisa kita ketahui mengapa sifat-sifat tersebut bisa muncul pada protein. Protein merupakan suatu polimer, polipeptida ya, yang mana unit terkecilnya atau unit penyusunnya itu adalah suatu asam amino. Asam amino ini jadi menjadi monomer atau unit terkecil dari penyusun protein. Nah, kita refresh sedikit. Asam amino ini merupakan suatu senyawaan yang terdiri dari beberapa gugus. Yang pertama ada jelas yaitu gugus amina, NH2 ini. Inilah yang menciri khaskan asam amino atau protein nantinya itu mengandung nitrogen, yaitu dari gugus amina ini. Nah, kemudian juga memiliki gugus karboksil. Inilah yang menyebabkan kenapa disebut sebagai asam, atau dalam ini adalah asam amino. Nah, sehingga kalimat asam amino ini adalah dari sini. Adanya gugus karboksil yang bersifat asam, COOH ini, dan gugus amina yang bersifat basa, atau NH2 ini. Dan kemudian yang menciri khaskan atau yang membedakan antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya, yaitu adalah gugus R ini, atau gugus alkil. Asam amino kurang lebih ada sekitar 20 asam amino. Masing-masing asam amino memiliki R yang berbeda-beda, atau alkil yang berbeda-beda. Alkilnya bisa berupa hidrogen, bisa CH3, bisa C2H5, dan seterusnya. Bahkan nanti alkilnya ini ada yang mengandung mineral sulfur, sehingga nanti sifatnya esensial karena mengandung mineral yang memang tubuh tidak dapat mensintesisnya, sehingga harus didatangkan dari luar. Nah, inilah R gugus atau rantai alkil yang membedakan asam amino 1 dengan lainnya. Nah, kemudian sebagian besar asam amino ini berada pada konfigurasi L atau LeOFO, atau kalau dari arah putarnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Atau kalau orang memudahkan itu sering bilang arahnya ke kiri. L-amino, sehingga semua asam amino ini sebagian besar adalah berupa L-amino. Sehingga nanti kalau misalnya ada asam glutamat, itu idealnya menyebutnya adalah L-asam glutamat atau L-glutamic acid, seperti itu. Nah, ada beberapa asam amino yang memiliki konfigurasi berbeda. Ini diantaranya pada beberapa dinding sel, bakteri, ataupun mikroba lainnya, dan kemudian pada beberapa senyawaan protein antibiotik. Antibiotik juga merupakan bagian protein, yang asam aminonya ini beberapa berkonfigurasi D atau dextro. Nah, asam-asam amino ini kemudian nanti akan mengalami yang namanya reaksi penggabungan atau reaksi polimerisasi. Dengan cara apa? Yaitu adalah antara asam amino 1 dengan asam amino yang lain. Ini tadi ada gugus karboksil, kemudian ada gugus amina. Nah, gugus karboksil dan gugus amina ini nanti akan membentuk ikatan yang kita sebut sebagai ikatan peptida atau peptide bond. Yaitu ikatan yang terbentuk antara gugus karboksil dari satu asam amino yang satu dengan gugus amina dari asam amino yang lain, dengan membebaskan H2O, ini yang warna merah ya,
OH dan H ini, hidroksil dan H-nya ini akan lepas. Nah, ini C akan berikatan dengan N membentuk ikatan peptida seperti ini. Nah, inilah kemudian saling bergandengan terus dengan ikatan peptida ini. Makin banyak, nanti kita sebut sebagai peptida atau oligopeptida gitu ya. Kemudian jika sangat banyak, kita sebut sebagai polipeptida. Nah, itulah yang kita sebut sebagai protein. Jadi nama lain dari protein adalah polipeptida. Nah, ini ikatan peptida tadi disebutkan bahwa ini adalah ikatan kovalen antara gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amina dari asam amino yang lain dengan membebaskan molekul air. Peptida ini senyawa yang dibentuk dari 2 sampai puluhan asam amino. Jadi kalau sampai masih hitungan puluhan itu kita sebut sebagai peptida, gitu ya. Peptida artinya dia terdiri dari beberapa ikatan peptida yang menghubungkan asam amino satu dengan lainnya. Nah, kalau lebih dari 100, inilah yang baru bisa kita sebut sebagai protein atau polipeptida. Nah, protein ini sumbernya banyak dari berbagai macam bahan nabati, hewani, yang nanti bisa berfungsi bermacam-macam ya, mulai dari sebagai fungsi utama sebagai zat pembangun, juga mungkin sebagai regulator, membentuk enzim hormon, dan seterusnya, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui karakteristik dari protein, nah di sini akan kita kenalkan atau refresh lagi ya, bukan kenalkan tapi refresh lagi, di mana bahwa protein tadi yang bentuknya suatu polipeptida yang panjang, tapi karena polipeptida tadi terdiri dari beberapa jenis asam amino yang berbeda-beda, nah ini uniknya polimer dari protein adalah penyusun atau asam amino yang menyusunnya itu berbeda-beda. Sehingga nanti karena berbeda-beda maka beberapa gugus alkil itu memiliki gugus-gugus yang unik atau berbeda pula. Sehingga bisa membentuk suatu interaksi atau ikatan yang berbeda-beda pula. Sehingga itulah yang nanti menyebabkan struktur dari protein ini tidak bisa hanya dilihat dari rantai polipeptida saja. Ketika nanti dia ada interaksi antara gugus-gugus alkil dari setiap asam amino, nah itu akan membentuk suatu struktur yang lebih kompleks. Nah, dari yang paling sederhana kita sebut sebagai struktur primer, struktur utamanya, yaitu adalah urutan linear asam amino pada rantai polipeptida yang kita bahas tadi, yaitu adalah urutan dari susunan asam-asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, panjang rantai atau jumlah asam amino, urutan asam amino, jenis asam amino, ini akan menentukan sifat fisikokimia, struktur, sifat biologis, maupun fungsi protein. Jadi protein kan nanti ada banyak ya, ada protein yang sifatnya hanya sebagai zat pembangun, ada nanti yang bersifat bioaktif, bisa menjadi katalis, seperti enzim, nah itu karakternya unik, terdiri dari susunan asam amino yang khas, sehingga dia menyebabkan memiliki aktivitas biokatalitik. Gitu. Urutan asam amino berfungsi sebagai kode untuk pembentukan struktur sekunder dan tersier. Nah, struktur berikutnya setelah primer nanti akan ada sekunder dan tersier. Nah, ini semua akan sangat ditentukan oleh struktur primernya dulu, yaitu adalah jenis-jenis asam amino dan urutannya. Jadi, meskipun jenisnya sama, tapi kalau urutannya berbeda, maka nanti karakteristiknya juga akan berbeda. Jadi jenis dan urutan. Nah, itulah yang sangat menentukan nantinya bagaimana protein itu memiliki suatu sifat yang khas atau unik antara protein satu dengan lainnya. Nah, ini tadi struktur primer protein yang menunjukkan bagaimana urutan suatu asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ini asam amino 1, asam amino 2, jadi ada R1, ada R2. Artinya asam amino 1 punya gugus alkil R1 yang khas.
R2 khas, R3 dan seterusnya ini berbeda-beda. Nah, ini saling bergandengan. Inilah struktur primernya, struktur utamanya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa di sini pada polipeptida ini ada gugus-gugus utama, yaitu gugus atau atom-atom yang menyusunnya, yaitu yang terlihat jelas adalah adanya atom oksigen dan hidrogen. Oksigen, hidrogen, hidrogen, oksigen, hidrogen, hidrogen, oksigen, hidrogen, hidrogen, oksigen, dan seterusnya. Nah, ternyata nih, antara oksigen dan hidrogen ini kan merupakan suatu atom yang memiliki elektronegatif yang berseberangan. Oksigen berelektronegatif, hidrogen berelektropositif. Antara yang negatif dan positif, maka nanti akan ada suatu tarik-menarik. Tarik-menarik atau interaksi yang kita sebut sebagai interaksi hidrogen atau yang juga kita kenal sebagai ikatan hidrogen. Tetapi ikatan hidrogen tentu tidak dapat terbentuk yang antara oksigen dan hidrogen yang dekat seperti ini. Kalau terlalu dekat, maka dia untuk menekuk sulit. Yang ada adalah justru ketika ini panjang, maka oksigen di sini dengan hidrogen di sini justru nanti bisa berinteraksi, sehingga strukturnya ini tidak lurus, tapi nanti menjadi apa? Melengkung, bahkan berpuntir, atau bahkan nanti membentuk suatu lipatan. Nah, itulah yang kita kenal sebagai struktur sekunder. Nah, ini struktur sekunder, yaitu susunan dalam ruang atom-atom tulang punggung dari suatu rantai polipeptida tadi yang berikatan secara periodik. Struktur ini kita kenal sebagai alpha helix dan beta sheet. Jadi dari atom oksigen dan hidrogen, gugus oksigen dan hidrogen tadi akan berinteraksi, kemudian akan membentuk suatu lengkungan dan akan membentuk suatu ruang. Nah, itulah dalam struktur alpha helix dan beta sheet. Kalau alpha helix itu seperti spiral ya. Sedangkan kalau beta sheet ini membentuk seperti lipatan pita yang berkelok-kelok tapi seperti bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, kalau alpha helix itu terbentuk oleh ikatan antara hidrogen pada gugus amina dengan oksigen dari gugus karboksil berulang setiap nomor 3 dan 6. Jadi asam amino nomor 3 dengan asam amino nomor 6 itu antara hidrogen pada amina dan oksigen pada karboksil itu akan tarik-menarik. Sehingga asam amino nomor 3 dan nomor 6 itu akan tarik kemudian akan melengkung. Membentuk suatu spiral atau yang kita kenal tadi adalah alpha helix. Helix ya. Sedangkan kalau beta sheet, nah ini terbentuknya karena peptida tulang punggung melebar disatukan oleh ikatan hidrogen pada segmen tertentu dari rantai polipeptida yang sama atau antara dua polipeptida yang berbeda. Atau kalau diilustrasikan adalah kurang lebih seperti ini. Nah ini alpha helix yang bentuknya seperti spiral dan beta sheet itu seperti ya lipatan aja, seperti lipatan. Nah ini kalau alpha helix seperti ini. Ini setiap C nomor 3, N nomor 6, C nomor 3, N nomor 6, dan seterusnya ini membentuk suatu puntiran atau suatu bentuk helix. Sedangkan kalau beta sheet ini, beta sheet bisa terbentuk oleh satu rantai polipeptida atau oleh dua rantai polipeptida yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu dua lapisan atau dua lipatan seperti itu. Nah ini. Nah kemudian selain dari ikatan hidrogen, kalau ikatan hidrogen ini kan utamanya terbentuk oleh antara gugus oksigen pada karboksil dan hidrogen pada amina. Nah karena tadi setiap asam amino punya gugus alkil yang berbeda-beda, gugus alkilnya nanti bermacam-macam. Gugus alkilnya ada yang memiliki muatan. Dan gugus alkilnya juga ada yang memiliki sulfur, mengandung sulfur.
Kemudian gugus alkilnya ada yang mengandung suatu gugus hidrofobik. Gugus yang bersifat hidrofobik. Nah, maka komponen-komponen itu akan nanti saling berinteraksi. Jadi nanti ada yang namanya interaksi ionik, bisa interaksi hidrofobik, atau interaksi ikatan disulfida, itu bisa terbentuk karena gugus-gugus pada alkil dari asam-asam amino yang berbeda, sehingga strukturnya tidak sesederhana ini. Maka nanti antara alpha helix dengan beta sheet di sini itu bisa berinteraksi. Ini kan panjang ya nanti ya. Alpha helix, beta sheet, nanti ada alpha helix lagi, ada beta sheet lagi, sehingga nanti dia berinteraksi kemudian akan untuk suatu seperti benang kusut gitu ya, seperti benang kusut. Itulah yang kita sebut sebagai struktur tersier. Nah, ini tadi kan ada alpha helix, ada beta sheet ini ya. Kemudian ada beta sheet yang bentuk lipatan tunggal. Kemudian ada hanya melengkung biasa. Kemudian di antara ini akan terbentuk suatu interaksi yang lain tadi. Bisa interaksi disulfida karena adanya sulfur pada alkil, bisa berupa ikatan ionik, bisa berupa interaksi hidrofobik, bisa berupa electrostatic interaction, dan sebagainya. Ini semua nanti akhirnya akan saling mendekat antara yang cocok gitu ya. Sehingga nanti membentuk suatu ini benang kusut. Tapi ini masih satu rantai polipeptida. Ini ujung awal, kemudian sampai ke ujung akhir. Seperti benang kusut. Inilah yang kita sebut sebagai struktur tersier. Nah, kemudian antara benang kusut satu dengan benang kusut yang lain, jadi ada polipeptida satu, ada polipeptida yang lain. Itu nanti juga bisa berinteraksi. Yang kita sebut nanti sebagai struktur tersier. Nah, struktur kuartener. Kalau tadi sudah tersier, kemudian ini adalah struktur kuartener, yaitu gabungan antara struktur tersier polipeptida satu dengan polipeptida yang lain. Bisa ada 2, bisa ada 4, bisa ada banyak. Yang kemudian itulah yang kita sebut sebagai protein yang sesungguhnya. Jadi protein yang sesungguhnya itu justru dari sini, struktur kuartener dari protein ini yang menunjukkan struktur yang sesungguhnya. Jadi selain interaksi-interaksi yang sudah disebutkan tadi, kemudian ada interaksi antara polipeptida satu dengan polipeptida yang lain. Nah, sehingga bisa bentuk dimer, trimer, tetramer, atau oligomer gitu ya. Oligomer itu maksudnya adalah beberapa polimer polipeptida gitu. Protein yang mengandung lebih dari 30% residu asam amino hidrofobik menunjukkan kecenderungan yang lebih besar membentuk struktur oligomer dibandingkan dengan yang mengandung sedikit residu hidrofobik. Nah, jadi ketika kalau banyak residu hidrofobik atau gugus hidrofobik, maka kecenderungannya akan membentuk oligomer yang banyak, bisa 4, 5, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai struktur kuartener tadi. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ini ada warna kuning, artinya polipeptida warna kuning atau protein kuning, ada protein biru, ada hijau, ada coklat. Nah, ini menjadi satu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai protein yang sesungguhnya itu biasanya terdiri dari seperti ini. Gitu. Meskipun ada juga yang dalam bentuk struktur tersier tadi ya. Tapi sebagian besar justru seperti ini. Misalnya pada enzim. Nah, enzim itu biasanya berupa protein globular yang biasanya larut pada air. Struktur aslinya ada seperti ini, terdiri dari beberapa polipeptida yang berinteraksi membentuk suatu oligomer ini. Nah, itulah struktur dari protein yang tentunya nanti akhirnya akan sangat menentukan bagaimana suatu protein itu memiliki karakteristik, apakah sifatnya larut air atau larut lemak atau mungkin larut pada semipolar atau nanti
tahan terhadap panas, dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan sifat-sifat, terutama sifat fungsional dari protein, ada sedikit kuis. Di sini nanti ada beberapa kuis yang harus dijawab supaya bisa menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mengikuti kuliah ini secara keseluruhan. Untuk kuis yang pertama, silahkan nanti dijawab, yaitu adalah apa yang dimaksud dengan ikatan peptida. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan ikatan peptida? Silahkan nanti dijawab. Dan kemudian materi kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya kita masuk pada sifat fungsional protein. Sifat fungsional maksudnya adalah bagaimana suatu protein itu bisa berfungsi sebagai apa, gitu ya. Bisa berfungsi sebagai apa? Memiliki fungsi atau peranan seperti apa? Terutama dalam hal ini adalah pada sistem di mana bahan tersebut mengandung protein. Bisa berupa bahan pangan, bisa berupa bahan kosmetik, bisa berupa bahan chemical, dan lain-lain. Nah, sifat fungsional tersebut ada banyak, nanti akan kita bahas satu persatu. Di antaranya mulai dari kelarutan, jadi setiap protein memiliki kelarutan yang berbeda-beda. Antara protein albumin dengan protein gelatin, dengan protein aktin miosin misalnya, dengan protein glutenin, nah itu tentu berbeda-beda kelarutannya. Ada yang mudah larut air, ada yang sulit. Sehingga nanti bisa dipilih ketika kita mau menggunakan protein ini, terutama misalnya untuk produk minuman. Ya, tentu kita cari protein yang larut air. Misalnya adalah ya albumin ataupun misalnya kasein seperti itu ya. Atau whey protein misalnya. Atau mungkin nanti bahkan bisa dilakukan suatu modifikasi supaya kelarutannya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ketika tadi berada dalam larutan, juga bisa membentuk suatu sistem yang viscous. Ada yang viskositasnya tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya, tergantung dari jenis protein dan mungkin konsentrasinya. Ini misalnya adalah gelatin. Nah, gelatin ini ketika berada dalam suatu cairan atau kita masukkan ke dalam air, maka dia akan membentuk suatu cairan yang viscous atau kental. Gitu. Sehingga nanti tentu ketika protein bisa membentuk suatu sistem yang kental, maka bisa dibuat menjadi makanan-makanan yang sifatnya ya kental. Gitu. Seperti misalnya cream soup, salad dressing, gitu kan. Memang sifatnya dia viscous kental sehingga bisa diambil, bisa dimakan. Gitu. Bukan diminum, tapi mungkin dimakan. Gitu. Dimakan tapi langsung ditelan, nah, gitu ya, karena sifatnya antara cair dan padat. Kemudian terkait dengan bagaimana protein bisa mengikat air. Protein bisa mengikat air, ada yang memiliki kemampuan mengikat airnya tinggi, ada yang rendah. Ketika pengikatan airnya tinggi, nah tentu ini biasanya disukai untuk menghendaki produk tersebut bisa terlihat basah, sehingga bisa seperti glossy atau lembab gitu ya, awet lembab. Misalnya suatu roti gitu kan, karena kalau roti terlalu kering biasanya tidak disukai, maka disukai yang permukaannya mungkin lembab. Nah, ini bisa digunakan protein-protein yang bisa mengikat air dengan baik. Gitu. Termasuk protein telur itu bisa mengikat air dengan baik ya, sehingga bisa digunakan untuk membuat roti. Kemudian sifat gelasi, artinya dia bisa membentuk gel. Protein bisa membentuk gel. Kemudian yang lain nanti ada
protein bisa membentuk emulsi. Jadi protein kan tadi ada yang bersifat hidrofobik. Nah, kalau ada bersifat hidrofobik berarti juga pasti ada yang bersifat hidrofilik, begitu ya. Sebagian besar protein itu bersifat hidrofilik, tetapi ada beberapa yang hidrofobik. Dan itu jumlahnya bisa dalam suatu protein bisa banyak atau nanti bisa berimbang. Nah, kalau kita berimbang, tentu dia nanti bisa akhirnya mengikat atau berinteraksi dengan senyawa hidrofobik, juga bisa mengikat yang hidrofilik sehingga punya kemampuan sebagai emulsi gitu. Misalnya pada protein telur gitu. Sehingga protein telur itu bisa digunakan sebagai emulsifier sekaligus. Kemudian susu itu kasein pada susu ya, protein susu itu yang dominan adalah kasein. Nah, itulah mengapa susu itu ya wujudnya atau warnanya awet keruh. Keruh itu kan karena di dalamnya merupakan suatu sistem emulsi atau sistem dispersi. Gitu. Yang menstabilkan apa? Ya kaseinnya itu. Jadi dalam susu itu ada lemak, ada air. Dominannya adalah air ya. Lemak hanya sekitar 3% pada susu segar itu. Nah, tapi lemak itu tidak ngambang di atas, tapi bisa bercampur bersama susu yang putih itu, putih keruh itu. Nah, itu karena distabilkan oleh protein susu yang kita sebut sebagai kasein. Kemudian ada yang bersifat bisa mengikat flavor ataupun mengikat lemak, itu juga bisa. Nanti kita bahas beberapa yang utama. Dimulai dari kelarutan protein tadi ya. Protein ada yang memiliki kelarutan pada air tinggi. Ini yang paling utama di antaranya adalah albumin. Albumin ini yaitu adalah protein pada putih telur. Nah, putih telur itu secara alami dia larut air, memiliki kelarutan yang tinggi pada air. Sehingga kalau kita punya putih telur, kita campur air, kita aduk, maka dia akan bercampur. Sehingga karena dia larut air juga dia bisa memiliki kemampuan membentuk buih, membentuk foam atau busa. Gitu. Akan berbeda dengan protein globulin. Protein globulin ini relatif lebih rendah kelarutannya, lower solubility pada air ya. Karena apa? Protein globulin ini memiliki beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik. Nah, ini adanya asam amino hidrofobik ini akan mengurangi kelarutan protein tersebut pada air. Ini masih kita bicara pada protein nature ya, protein alaminya. Gitu. Nanti jangan diprotes misalnya, kok putih telur yang direbus itu dimasukkan ke segelas air, diaduk-aduk nggak pernah larut gitu. Jadi kalau dikomplain seperti itu, nah putih telur itu kalau alaminya larut. Tapi kalau sudah direbus, nah berarti sudah mengalami proses, mengalami perubahan. Nah, perubahan protein nanti akan kita bahas secara lebih detail pada perkuliahan berikutnya atau pada bab berikutnya. Di sini kita baru kenalan dulu terhadap karakteristik dasar dari protein tersebut. Nah, itu ya. Jadi ini sifat alaminya. Kemudian akan beda lagi misalnya sudah mengalami modifikasi lebih lanjut pada tingkat lebih tinggi, hidrolisis dan sebagainya. Nanti tentu akan berubah sangat signifikan sifat-sifat tersebut. Nah, kelarutan dari suatu protein ini ada yang larut, ada yang kurang larut, ada yang tidak larut gitu. Ini menjadi dasar untuk memisahkan suatu jenis-jenis protein gitu ya, suatu jenis protein. Jadi kalau kita punya misalnya adalah susu gitu ya. Susu ini kan proteinnya tinggi. Tetapi ternyata proteinnya di dalam susu itu bermacam-macam. Gitu. Utamanya memang kasein. Tapi di dalamnya ternyata masih ada juga misalnya whey protein. Gitu ya.
Kemudian nanti masih ada beberapa protein yang lain yang bahkan bersifat bioaktif pada susu tersebut, sehingga menjadikan protein susu menjadi baik untuk kesehatan, gitu, terutama pada susu segar yang protein alaminya itu belum banyak berubah. Gitu. Tapi kalau sudah mengalami proses, ya tentu protein-protein bioaktif tadi, misalnya laktoglobulin dan sebagainya, bisa jadi mungkin akan berubah atau mungkin rusak dan sebagainya. Itulah mengapa kalau disarankan mengkonsumsi susu segar yang diproses minimal dengan proses pasteurisasi misalnya. Itu supaya untuk mempertahankan protein-protein nature-nya tadi tidak rusak seperti itu. Yang terutama bisa bersifat sebagai protein bioaktif. Ya, kalau bioaktif berarti nanti bisa memberikan efek biologis yang positif pada tubuh, terutama nanti bisa bersifat sebagai peningkat sistem imun, bersifat sebagai antioksidan, kemudian sebagai antibakterial atau antimikrobial dan sebagainya. Nah, itu semua nanti bisa menjadi dasar untuk memisahkan protein. Artinya kalau kayak kita mau memisahkan protein pada susu, tadi misalnya ada kasein, nah kita lihat karakteristik kasein tersebut kelarutannya bagaimana. Gitu ya. Misalnya kasein, kasein itu larut pada air. Tapi dia tidak larut pada pH rendah. Nah, maka kalau mau memisahkan kasein, itu bisa saja kita buat susunya itu dibuat menjadi pH rendah, misalnya pH 3,5 atau pada pH yang mendekati titik isoelektriknya. Nah, itu titik isoelektrik itu di mana muatan-muatan pada protein itu sama antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, itulah yang kita sebut sebagai proses denaturasi akibat perlakuan pH. Sehingga bisa saja kita memisahkan kasein dengan menggunakan asam, penambahan asam, maka nanti susu tersebut akan menggumpal, yaitu pada kaseinnya bisa kita peroleh. Akan berbeda mungkin dengan whey protein. Kalau whey protein, dia lebih tidak stabilnya, tidak larutnya, itu adalah kalau berada pada misalnya garam kalsium, misalnya CaCl2. Nah, maka nanti kalau mau ngambil whey proteinnya, bisa kita pakai CaCl2-nya misalnya gitu ya. Dan hanya contoh ya, hanya contoh. Artinya nanti tergantung dari sifat-sifat protein tersebut. Untuk sifat-sifatnya siap protein seperti apa, nanti bisa dipelajari lebih lanjut karena protein ini sangat banyak jumlahnya, sangat banyak jenisnya, dan masing-masing cukup unik, termasuk kelarutannya ini. Nah ini, penambahan CaCl2 bisa untuk mengendapkan whey. Kemudian CaSO4, nah ini bisa mengendapkan protein pada tahu, protein pada kedelai. Nah itu beda lagi. Jadi macam-macam. Misalnya kalau kita mau memisahkan protein, ya paling mudah adalah dibuat protein tersebut menjadi tidak larut, sehingga nanti tinggal disaring atau tinggal disentrifugasi, gitu ya, sehingga kita peroleh fraksi padatnya. Nah, kalau mau melarutkan lagi, ya tinggal dibuat kondisinya menjadi seperti semula. Gitu ya. Denaturasi akibat proses-proses penambahan zat kimia, bahan kimia ataupun asam, itu sifatnya reversibel. Sehingga seperti misalnya susu, tadi kalau kena asam kan gumpal kaseinnya. Tapi kalau kita kembalikan ke pH netral, maka kasein akan menjadi larut kembali. Reversibel. Jadi bisa kita ambil dulu kaseinnya, kemudian kita melarutkan lagi ke pH netral, bisa. Gitu. Tapi kalau denaturasi tersebut misalnya akibat perlakuan ekstrim, misalnya panas, nah itu nanti akan beda lagi. Dia akan bersifat irreversibel seperti ini. Nah, kalau tadi kelarutan, sekarang masuk ke daya ikat air, water holding capacity, WHC.
WHC bahan pangan seperti jaringan daging, ikan, ini akan sangat tergantung dari interaksi struktural air dan proteinnya. Itulah yang menyebabkan mengapa daging, ikan itu ya teksturnya itu bisa ada yang juicy, ada yang padat, ada yang mungkin macam-macam. Teksturnya itu bermacam-macam. Itu karena dipengaruhi oleh kemampuan protein daging tersebut dalam mengikat air. Dan kenapa pula misalnya kalau daging kalau sudah rusak, itu menjadi melenyet atau menjadi lunak atau menjadi lembek. Gitu ya. Karena apa? Ya karena proteinnya sudah banyak mengalami hidrolisis oleh aktivitas mikroba. Sehingga kemampuan mengikat airnya menjadi berkurang. Sehingga airnya malah banyak yang lepas. Sehingga teksturnya menjadi becek atau basah atau ya kita sebut sebagai rusak atau busuk itu ya. WHC berpengaruh pada tekstur dan juiceness produk daging dan ikan tadi ya. Juiceness. Itulah nanti akhirnya mengapa ada daging yang mahal yang nanti bisa dibuat menjadi steak ya, atau produk lainnya gitu yang diharapkan memiliki juiceness-nya itu bagus atau mengikat airnya bagus sehingga ketika digigit, nah barulah nanti ada sensasi airnya itu keluar dari tekstur daging itu, dari daging yang bertekstur itu. Penurunan water holding capacity atau WHC ini akan menyebabkan perubahan. Misalnya ya dagingnya menjadi tidak juiceness lagi. Gitu. Misalnya daging direbus gitu ya. Daging sebelum direbus itu kan kenyal, lembut gitu ya. Tapi kalau direbus malah menjadi kesep, menjadi padat, gitu. Menjadi lebih keras. Karena apa? Ya tadi kerusakan akibat proses pemasakan tersebut, misalnya akibat direbus tadi, proteinnya banyak mengalami denaturasi, sehingga mengalami penurunan kemampuan mengikat air. Sehingga dagingnya malah menjadi keras. Itu menjadi lebih keras daripada saat masih mentah. Itulah mengapa kalau membuat misalnya steak, makanan steak gitu ya. Nah, itu yang bagus biasanya adalah memasaknya ya jangan terlalu matang. Cukup setengah matang saja. Sehingga nanti karakteristik juiceness-nya itu masih dapat. Karena tidak semua dagingnya mengalami denaturasi. Jadi masih banyak yang bisa mengikat air. Jadi pas digigit, nah itu juiceness-nya itu sensasinya akan sangat enak gitu ya. Biasanya steak yang mahal-mahal, proses mengolahnya itu pemasakannya ya medium ini aja pada level medium atau level sedang, setengah matang lah begitu. WHC dapat menjadi indeks kualitas. Nah, ketika kemampuan protein tersebut masih tinggi dalam mengikat air, maka protein tersebut kita sebut ya kualitasnya tinggi. Tapi kalau sudah rendah, maka kualitasnya rendah. Termasuk juga antara protein satu dengan yang lain. Biasanya yang disukai adalah yang kemampuan mengikat airnya tinggi. Nah ini, kemampuan mengikat air ini akan berubah dengan berbagai keadaan. Misalnya adalah akibat perlakuan pH. Tadi sempat disebutkan bahwa protein dengan perlakuan pH dapat mengalami denaturasi akibat tercapai titik isoelektrik. Maka ketika tercapai mendekati titik isoelektrik antara positif dan negatifnya, maka protein tersebut memiliki kelarutan yang rendah yang disertai dengan water holding capacity-nya juga rendah. Atau di sana proteinnya nanti menggumpal, gitu, menggumpal. Misalnya ini adalah pada suatu protein dia memiliki titik isoelektrik 5,1. Nah, maka di sini dia akan memiliki WHC yang sangat rendah. Tapi kalau nanti pH-nya dinaikkan lagi menjadi netral, maka muatan negatifnya nanti akan menjadi lebih besar daripada muatan positifnya, maka dia akan kembali lagi ke nature-nya dan memiliki kemampuan mengikat air yang baik lagi. Atau malah sekali yang dibablaskan,
pH-nya diturunkan lebih rendah lagi. Kalau tadi 5,1 diturunkan lebih rendah lagi, maka muatan positifnya akan jauh lebih besar daripada negatifnya. Maka dia juga akan menjadikan nature kembali atau memiliki WHC yang baik lagi. Nih, kalau perlakuan pH. Ada juga misalnya kalau perlakuan enzimatis. Misalnya dihidrolisis. Ya, hidrolisis bisa dengan enzim, bisa dengan asam gitu ya. Enzim ini bisa disengaja, kita sengaja. Misalnya adalah mau membuat sate gitu. Itu supaya airnya banyak keluar, itu ditambahkan dengan enzim bromelin dari nanas atau pepaya misalnya gitu, sehingga satenya menjadi enak dikonsumsi gitu ya, atau banyak airnya gitu, atau kalau memberikan sensasi ya empuk lah gitu. Tapi empuknya di sana karena proses hidrolisis polimer itu yang awalnya itu terlalu ruwet, itu dipotong menjadi pendek-pendek sehingga nanti teksturnya menjadi lembek. Nah, enzimatik hidrolisis ini juga bisa disebabkan oleh mikroba pembusuk. Nah, mikroba pembusuk itu dalam mengurai protein juga akan menghasilkan enzim-enzim pemecah protein, enzim-enzim protease. Sehingga ya kenapa kalau daging busuk itu juga menjadi lembek? Karena proteinnya terpotong-potong ini. Nah, gitu. Dan airnya keluar karena airnya tidak diikat lagi. Kemampuan mengikat airnya ini menjadi turun begitu. Nah, sifat berikutnya kalau tadi kemampuan mengikat air, sekarang adalah terkait dengan hydrodynamic functionality. Hydrodynamic artinya terkait dengan dinamika suatu fluida. Nah, dalam hal ini adalah viskositas. Jadi suatu protein yang larut dalam air, maka dia akan memiliki suatu viskositas tertentu. Karena apa? Akibat tadi protein itu ketika larut, maka dia bisa mengikat air, maka akan membentuk suatu fluida yang viskus karena air-air tersebut banyak diikat. Gitu. Nah, viskositas ini akan tergantung terutama pada konsentrasi protein yang ada. Kalau proteinnya sedikit, ya tentu viskositasnya akan rendah, artinya encer. Tapi ketika ditambahkan dalam jumlah yang banyak, lebih banyak, maka dia viskositasnya akan naik menjadi viskos kental. Atau bahkan kalau ditambahkan dalam jumlah yang sangat besar, maka dia akan menjadi suatu konsentrat, bahkan nanti bisa berubah fasenya dari cair menjadi padat, gitu ya. Jika sangat tinggi konsentrasinya menjadi konsentrat atau menjadi protein konsentrat. Nah, viskositas larutan protein ini merupakan sifat dari suatu liquid atau larutan. Nah, ini kita masih bicaranya adalah liquid. Tapi kalau sudah berubah menjadi konsentrat, nah itu menjadi padat gitu ya. Viskositas adalah hambatan untuk mengalir jumlah energi yang diperlukan untuk mendapatkan laju aliran tertentu. Makin besar energi yang diperlukan berarti makin viskus atau viskositas makin tinggi. Tegangan gaya persatuan luas sebanding dengan laju regangan, yaitu laju aliran. Partikel jenis apapun dalam cairan akan meningkatkan viskositasnya, termasuk protein. Artinya protein ini adalah bahan padat ya, bahan padat yang kemudian kalau berada dalam cairan atau air, dia akan terlarut, tetapi dia akan meningkatkan viskositasnya. Polimer protein besar yang terhidrasi dengan baik berkontribusi paling besar terhadap viskositas. Artinya kalau di dalam protein itu ada polimernya yang masih besar, yang masih utuh, ya dia tentu akan sangat berkontribusi pada peningkatan viskositas itu. Akan berbeda kalau proteinnya sudah dipotong-potong, sudah dihidrolisis. Maka kemampuan meningkatkan viskositasnya juga akan menjadi turun atau lebih rendah. Nah, kalau tadi hydrodynamic, sekarang adalah elastisitas protein. Nah, ini berarti berlaku pada protein yang padat. Kalau tadi protein yang larut, sekarang
protein yang padat, tidak dilarutkan, artinya protein dalam bentuk solid. Ketika protein dalam bentuk solid, ini ternyata bisa meregang, ditarik itu mulur, tidak kok patah atau putus, tapi mulur, melar. Itulah yang kita sebut elastis, yaitu suatu sifat dari solid atau padatan, di mana elastis adalah gaya untuk mencapai persentase perubahan panjang tertentu. Artinya sampai gaya berapa dia bisa mencapai perubahan tertentu, tapi nanti bisa balik kembali gitu ya, atau tidak putus lah gitu, bisa berubah balik lagi atau tidak putus. Nah, itulah gaya yang diperlukan untuk mencapai persentase perubahan. Makin besar gaya berarti dia makin elastis, artinya ditarik makin besar, tidak putus berarti sangat elastis. Nah, elastisitas ini dipengaruhi oleh apa? Yaitu adalah terutama dipengaruhi oleh banyaknya tautan antar struktur dari protein tersebut. Ya, ini kita contohkan adalah misalnya pada terigu. Nah, terigu ini karena yang paling khas dari sifat elastisitas protein adalah protein pada terigu. Kenapa adonan terigu itu bisa elastis? Tapi juga ada beberapa terigu kurang elastis. Nah, mungkin ada kan kalau terigu itu ada beberapa merek ya. Merek sesuai tingkatan dari kandungan protein terigu tersebut ya. Yang khas yaitu adalah gluten gitu ya. Gluten atau dalam ini adalah yang terdiri dari glutenin dan gliadin yang pada terigu. Sehingga ada misalnya kalau yang populer itu kan ada Bogasari itu mengeluarkan ada kunci biru, ada segitiga biru, kemudian ada cakra biru, bukan cakra biru ya, cakra kembar atau apa ya, saya lupa itu. Itulah ada tingkatan. Yang kunci biru itu proteinnya lebih sedikit, sehingga dia kurang elastis kalau di bagian adonan. Segitiga biru medium. Nah, kalau yang cakra itu yang sangat tinggi, yang tinggi protein glutennya itu, sehingga sangat cocok untuk membuat adonan yang elastis. Sama membuat martabak itu ya. Martabak telur itu kan kulitnya itu kan bisa dikibas-kibaskan tapi tidak berlubang atau tidak sobek, tetap membentuk suatu lingkaran yang lebar gitu ya. Karena saking elastisnya. Tuh. Termasuk kalau nanti dibuat menjadi adonan kue atau roti, maka dia juga nanti tentu akan mudah mengembang. Karena ketika ngembang, dia tidak akan cepat pecah, tapi ya ini bisa memerangkap gas CO2 yang dihasilkan oleh fermipan ataupun soda kue gitu. Nah ini, pada terigu itu kan memiliki gluten ya, yang mana gluten itu kan terdiri dari glutenin dan gliadin. Jadi gluten itu sebenarnya nama besarnya. Di dalam gluten itu sebenarnya ada glutenin dan gliadin. Yang mana glutenin dan gliadin inilah yang berperan mengapa terigu tersebut ketika dibuat adonan sifatnya elastis. Nah, ternyata terutama adalah gluteninnya ini. Gluteninnya ini terdiri dari polimer yang bentuknya spiral. Sehingga berbentuk seperti pegas. Seperti pegas. Ya tadi, helix tadi ya. Helix tadi, karena banyak, maka dia bersifat seperti pegas. Sehingga ketika ditarik itu hanya meregang, tidak langsung putus. Yang kemudian distabilkan oleh gliadin. Ya, gliadin, kombinasi antara glutenin dan gliadin inilah yang kita sebut sebagai gluten yang nanti akan menyebabkan adonan tersebut. Di sini ada molekul pati, ada molekul pati. Nah, antara molekul pati dan satu dengan lain ini tidak mudah putus, tapi akan terhubung. Nah, terhubung. Karena terhubung, maka dia ya hanya melar saja, atau elastis. Tuh, ini digambarkan seperti ini juga. Nah, ini yang protein adalah yang panjang, yang warna biru. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah patinya. Karena kan tepung itu kan terdiri dari
pati ya dominasinya. Nah, atau mungkin molekul-molekul lain. Nah, tapi yang menstabilkan itu adalah proteinnya ini supaya pati tersebut tidak putus atau tidak terpisah sehingga hanya melar saja. Nah, kalau tadi elastisitas ada juga yang sifatnya viskoelastisitas. Nah, kalau viskoelastisitas berarti nanti adalah semi padat, gitu ya, semi padat. Viskus, elastis. Visko untuk larutan, elastis untuk padatan, sehingga nanti adalah semi solid. Gitu. Nah ini bahan-bahan secara bersamaan menunjukkan sifat seperti padat dan cair. Jadi antara padat dan cair ini kadang ada yang abu-abu gitu ya. Jika diregangkan sebagian dan perlahan akan kembali ke bentuk semula. Padatan elastis akan pulih sepenuhnya. Kemudian cairan kental akan mempertahankan bentuknya. Nah ini jadi di sana ada padatan elastis dan ada cairan kentalnya. Kemampuan protein membentuk gel dipengaruhi interaksi protein dengan senyawa lain dalam produk pangan. Kemampuan membentuk gel tersebut berpengaruh terhadap viskoelastisitas produk yang dihasilkan. Nah ini bisa ditemui terutama pada protein kolagen, protein gelatin. Nah ini ya, kolagen itu bisa diekstraksi, gitu, diambil gelatinnya. Jadi gelatin ini terjebak dalam kolagen. Kalau dihidrolisis dengan asam atau basa kolagennya, maka nanti akan diperolehlah gelatinnya ini. Gelatinnya ini nanti bisa diaplikasikan pada produk cair, bisa padat atau semi padat. Jadi sangat fleksibel. Itulah kelebihan gelatin. Jadi gelatin itu sangat fleksibel sekali. Bisa bagus terhadap cairan untuk larutan yang kental, larut air ya artinya ya. Kemudian dia juga bisa membentuk struktur padat, juga bisa membentuk semi padat. Nah ini sehingga gelatin ini sangat populer. Sangat populer, banyak digunakan untuk memperbaiki tekstur dari suatu bahan, terutama makanan ya. Sangat fleksibelnya. Nah, cuma sayangnya mungkin yang beredar di dunia gelatin ini justru banyak diproduksi dari mungkin tulang kulit babi. Kenapa itu banyak diproduksi? Karena memang gelatin dari babi tersebut sifatnya sangat baik sekali. Elastisitasnya sangat baik. Jadi ketika dilarutkan dia kelarutannya bagus dan ketika dibuat menjadi semi solid atau menjadi padat dia juga sangat elastis. Nah, itu sehingga disukai dari sisi fungsionalitinya. Tapi tentu bagi muslim tidak bisa mengonsumsinya sehingga dicarilah berbagai sumber gelatin yang lain. Bisa dari sapi atau hewan ternak lainnya, tetapi sayangnya gelatin dari sapi, kerbau, dan seterusnya itu tidak sebagus dari babi. Sehingga dicari lagi alternatif lainnya, yaitu terutama dari ikan. Dari kulit ikan, dari tulang ikan, dari sisi ikan, gitu. Itu ternyata gelatinnya cukup bagus, ya, cukup bagus, sehingga mulai banyak dieksplorasi dari ikan-ikanan lah seperti itu. Dan terus dicari beberapa sumber lain yang sifatnya bisa mengimbangi gelatin babi, tapi sifatnya halal gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sifat protein yang lain, yaitu bahwa tadi sempat disinggung suatu protein ada yang punya gugus hidrofobik dan punya gugus hidrofilik. Ketika punya dua-duanya, maka dia bisa bertindak sebagai emulsifier, yaitu bisa menggabungkan antara komponen polar dan non-polar, menggabungkan antara air dan minyak atau lemak. Nah, karena sifatnya menggabungkan, maka dia bertindak sebagai emulsifier. Ada juga yang sifatnya stabilizer. Kalau stabilizer berarti dia hanya menstabilkan
sistem emulsi yang sudah terbentuk melalui misalnya peningkatan viskositas gitu. Tapi kalau dia punya hidrofobik dan hidrofilik, nah tentu dia bersifat emulsifier. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara air dan minyak. Karena tegangan permukaannya itu menjadi turun, maka air dan minyak bisa menjadi bercampur. Nah, begitu ya. Nah, karena tegangan permukaan ini bisa diturunkan oleh protein yang punya gugus hidrofilik dan hidrofobik, kalau tegangan permukaannya itu turun, maka dia juga bisa memerangkap gas dengan baik. Sehingga kalau dilakukan suatu pengocokan atau dilakukan suatu pengadukan yang kuat, bisa membentuk foam atau buih. Di udara itu ya tidak langsung pecah gitu, tapi terjebak dalam lapisan tipis dari sistem dispersi tersebut. Ya, gitu ya. Nah ini, misalnya protein, ada air, ada minyak ya, kemudian ada air, maka dia bisa membentuk suatu emulsi. Dan kalau dilakukan suatu pengocokan, ya bisa membentuk suatu buih atau busa ya, buih atau busa. Nah, sifat ini juga nanti bisa membantu dalam pengikatan protein tersebut untuk pada senyawa-senyawa flavor. Gitu. Karena senyawa flavor juga banyak terikat pada lemak. Jadi banyak senyawa flavor itu justru sifatnya nonpolar gitu ya. Sehingga minyak ini menjadi media yang sangat baik untuk menyerap flavor. Nah, kalau minyaknya ini bisa diikat oleh protein, maka flavor juga akan bisa diikat dengan mudah melalui media minyaknya ini yang diikat ini. Gitu. Jadi flavor diikat minyak, minyak diikat protein, protein digabungkan dengan air, ya sehingga jadilah sistem yang sistem dispersi yang di sana juga flavornya bisa diikat dengan baik. Nah, berikutnya adalah kuis kedua. Kuis kedua, saya kira juga mudah ya soalnya. Ini hanya untuk refresh atau untuk sebagai ya tadi absensi juga ya. Kuis kedua yaitu adalah lebih baik yang mana kemampuan mengikat air pada protein yang alami dengan yang sudah mengalami denaturasi. Lebih bagus yang mana, lebih tinggi yang mana, kemampuan mengikat air pada protein yang alami dengan protein yang terdenaturasi. Oke, silakan nanti dijawab. Kemudian kita akan lanjutkan dulu sedikit lagi materinya. Kalau tadi terkait dengan sifat fungsional, sekarang masuk sedikit terkait dengan nilai nutrisi atau sifat nutrition dari protein. Yang ini tentu nanti akan sangat menentukan kualitas protein. Nah ini biasanya akhirnya kualitas dalam hal ini adalah kualitas ketika digunakan sebagai fungsi utamanya yaitu adalah zat pembangun. Gitu ya. Ketika kita konsumsi, bagus yang mana proteinnya? Protein seperti apa yang kualitasnya bagus atau memiliki nilai nutrisi yang tinggi? Nah, kaitan dengan kualitas protein ini berhubungan dengan komposisi asam amino esensial dan daya cerna. Esensial kenapa penting? Karena esensial ini nanti menjadi asam amino pembatas. Artinya begini, pembatas itu bahwa ketika kita konsumsi protein, kemudian kan protein akan digunakan untuk resintesis kembali oleh tubuh menjadi protein yang baru. Nah, ketika membentuk protein yang baru, itu butuh susunan asam amino yang khas. Dan dari susunan asam amino itu, pasti beberapa diantaranya adalah terdiri dari asam amino esensial. Sedangkan esensial ini harus didatangkan dari makanan luar. Ketika asam amino esensial yang tadi tidak tersedia,
maka sintesis protein tadi juga menjadi gagal atau mungkin dialihkan menjadi protein lain yang sifatnya menjadi kurang bagus. Gitu. Misalnya proteinnya harusnya lentur tapi menjadi kurang lentur gitu misalnya. Dan kemudian ada kaitannya dengan daya cerna. Ya sebagus apa protein kalau tidak bisa dicerna ya nanti tidak akan bisa dimanfaatkan tubuh. Dicerna di sini adalah maksudnya ya dia dihidrolisis kemudian diserap. Tuh. Karena nanti tiap protein beda-beda. Ada yang mudah dicerna, ada yang sulit dicerna. Tergantung dari berbagai macam faktor, termasuk juga faktor eksternalnya. Mungkin ada komponen lain yang mempengaruhi, misalnya fitat, atau mungkin katekin, senyawa fenol, sfenolik maksudnya, senyawa fenolik, atau polifenol. Nah, itu juga akan bisa menurunkan daya cerna. Protein berkualitas tinggi apabila mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang lebih besar dari referensi WHO. Di esensialnya banyak. Nanti bisa dilihat lebih lanjut, asam amino esensial itu apa saja. Nah, salah satunya tentunya adalah asam amino yang bersulfur. Karena mineral sendiri itu kan esensial, sehingga setiap asam amino yang bermineral, yaitu sulfur, maka dia sifatnya juga esensial. Tuh. Dan asam amino bersulfur biasanya banyak diperoleh dari protein hewani. Misalnya dari seafood, ya itu cukup banyak dia asam amino esensial bersulfurnya. Memiliki daya cerna yang lebih baik dibandingkan putih telur dan protein susu. Nah, putih telur dan protein susu ini merupakan protein yang mudah dicerna. Artinya apa? Protein putih telur dan protein susu ini adalah protein yang sangat bagus dari sisi daya cernanya. Nah, kalau suatu protein tersebut kemampuan daya cernanya ini sebanding atau bahkan lebih baik dari putih telur atau protein susu, maka kualitas protein tersebut berarti sangat tinggi. Tuh. Protein hewani kualitasnya lebih baik daripada protein nabati secara umum ya, secara umum dalam artian adalah dalam penyediaan asam amino esensial. Gitu. Asam amino esensial terutama tadi yang bersulfur. Gitu. Karena kalau dari nabati ini relatif lebih sedikit daripada hewani. Protein hewani banyak bersulfur, yaitu juga bisa dilihat sekilas ya. Kalau hewan busuk karena diurai oleh bakteri pembusuk, biasanya baunya lebih menyengat daripada dari nabati. Karena apa? Ya tadi, karena protein pada hewani banyak mengandung sulfur. Jadi ketika diurai, selain dihasilkan gas amonia yang bau, juga ditambah gas H2S yang bau. Hasil penguraian tadi. Itulah mengapa bangkai hewani itu menjadi lebih bau, lebih nggak enak gitu daripada bangkai bahan nabati atau bahan nabati yang busuk gitu. Kalau bahan nabati yang busuk biasanya hanya didominasi oleh amonia. Tapi kalau dari hewani ada H2S. Nah, ini terutama dari sisi itu ya. Protein serealia, beras, jagung, gandum, dan lain-lain sangat rendah kandungan lisin tetapi kaya metionin. Nah, untuk serealia ini cukup bagus dalam penyediaan metionin. Metionin adalah asam amino yang esensial. Juga mengandung sulfur nih ini metionin. Ini juga bagus. Protein kacang-kacangan kurang metionin, tapi kaya lisin dan sebagainya. Nah, ini unik. Minyak biji-bijian, protein kacang tanah kurang metion dan lisin. Nah, malah kurang dua-duanya tidak ada, tapi mungkin ada asam amino yang lain. Gitu. Itulah akhirnya sering disarankan makanlah makanan itu beragam. Karena apa? Tiap jenis makanan itu punya kelebihan, juga punya kekurangan. Sehingga kekurangan dari bahan makanan tertentu ditutupi dari kelebihan makanan yang lain. Gitu. Terutama dari sini adalah terkait dengan kandungan asam aminonya.
Tuh, makanya juga kalau secara teori ya tentu kalau makan yang beragam, ada dari hewani, ada dari nabati, hewani punya beragam, nabatinya beragam, nah itu akan sangat baik untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam nutrisi termasuk protein tadi. Asam amino esensial yang konsentrasinya dalam protein lebih kecil dari protein referensi, nah, nanti disebut sebagai asam amino pembatas tadi. Asam amino esensial ini berperan pada asam amino pembatas pada sintesis protein. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan kualitas protein dari sisi daya cernanya supaya daya cernanya meningkat? Yang pertama adalah mencampur dari beberapa jenis protein, sereal dengan legum, sereal dengan daging, dan sebagainya. Yang tadi disebutkan seberagam mungkin itu akan memenuhi berbagai macam protein yang nanti kualitasnya menjadi baik, gitu ya. Kemudian suplementasi dengan asam amino pembatas. Jadi diberi suplemen atau fortifikasi. Kalau fortifikasi itu jumlahnya sedikit, tapi tidak mengubah rasa. Tapi kalau suplementasi, rasanya mungkin berubah, tapi yang penting jumlahnya banyak. Sehingga makan sedikit saja sudah bisa memenuhi kebutuhan yang besar. Disuplementasi diberi ya tambahan asam amino pembatas, misalnya tadi sistin, metionin itu ya yang bersifat esensial tadi yang banyak mengandung sulfur tadi. Nah, berikutnya adalah ini dengan modifikasi, yaitu mengubah struktur protein melalui proses denaturasi. Jadi denaturasi kalau secara visual tadi mungkin menyebabkan banyak perubahan ya, terutama kaitannya dengan pengikatan pada air, viskositas, kemampuan mengikat air, dan sebagainya tadi. Sekilas mungkin iya, kayak rusak gitu dalam bahasa awam. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari secara ilmiahnya, justru protein terdenaturasi ternyata malah memiliki daya cerna yang tinggi. Mengapa? Karena protein nature-nya tadi kan bentuknya seperti benang kusut ya, dari gabungan beberapa benang kusut. Ketika mengalami denaturasi, misalnya akibat direbus, misalnya albumin atau putih telur tadi ya, direbus, maka ternyata benang kusut ini akan berubah menjadi benang yang atau rantai yang lebih terbuka. Karena apa? Interaksi hidrofobik, interaksi ionik, interaksi disulfida dan sebagainya itu bisa rusak sehingga terbukalah struktur protein itu membentang menjadi tidak kusut lagi. Ketika menjadi tidak kusut ini kan menjadi struktur yang sederhana. Maka ketika kita makan, maka enzim protease kita, enzim yang akan memecah protein ini akan bekerja lebih mudah dalam memotong-motong polimer polipeptida ini. Karena untuk bisa dicerna, polipeptida ini harus potong-potong dulu menjadi asam amino. Menjadi asam amino bebas. Barulah asam amino tersebut nanti akan diserap. Setelah diserap, barulah nanti akan dimetabolisme untuk resintesis protein yang baru. Gitu mekanismenya. Sehingga kalau kuncinya adalah bagaimana ini bisa dipotong-potong dengan mudah. Nah, kalau strukturnya ini sudah membentang, tidak kusut lagi, maka enzim berpenetrasi lebih mudah untuk memotong-motong ini daripada yang ruwet seperti ini. Sehingga inilah akhirnya menyebabkan denaturasi ini bisa meningkatkan daya cerna. Jadi kalau mau membuat bahan pangan atau bahan makanan, misalnya untuk membuat makanan yang tinggi protein tapi juga daya cerna proteinnya tinggi, maka proteinnya sebaiknya dilakukan denaturasi. Denaturasi bisa menggunakan panas, bisa menggunakan perlakuan asam, jadi ya pH, atau bisa menggunakan garam-garam tertentu. Ini juga pernah dilakukan oleh tim dari Unpad ya.
dalam mengatasi stunting itu dibuat makanan dari berupa biskuit atau makanan snack bar dan lain-lain, tapi proteinnya kita sediakan dalam bentuk protein terdenaturasi. Protein kacang-kacangan dari kedelai, kacang hijau dan lain-lain, tapi kita buat menjadi terdenaturasi. Sehingga nanti daya cernanya tinggi. Dan ketika diaplikasikan pada bahan pangan, teksturnya menjadi mudah hancur, mudah tidak keras gitu ya. Karena kalau protein alami ini kalau diaplikasikan pada suatu sistem bahan, ternyata ini akan membentuk interaksi yang kuat dengan komponen lain, membentuk tekstur yang padat, keras. Jadi makanya kalau menambahkan protein dalam jumlah besar pada bahan pangan atau bahan apapun, biasanya nanti teksturnya akan lebih keras. Tapi kalau kita sediakan proteinnya dalam bentuk terdenaturasi, dia akan menjadi lebih mudah hancur. Gitu. Artinya digigit tidak terlalu keras. Gitu. Bayangkan aja kalau snack bar itu misalnya terlalu keras ya, kasihan yang konsumsi kalau terlalu keras. Tapi kalau cukup lembut, cukup empuk, tentu akan lebih disukai. Nah, cara meningkatkan yang berikutnya, yang lebih advance, yaitu adalah melalui modifikasi protein menjadi peptida sederhana atau asam amino bebas, yaitu melalui hidrolisis. Ya, jadi protein yang merupakan polipeptida yang rantainya panjang yang bulat-bulat tadi, ini dipotong-potong. Kalau motong-motongnya itu hanya sebagian, jadilah peptida sederhana. Rantai peptida, tapi ukurannya lebih pendek. Kalau lebih pendek, maka apa? Ya kalau kita konsumsi, nanti enzim protease tubuh kita juga akan lebih mudah motongnya, karena sudah potongannya udah pendek-pendek. Jadi tinggal melanjutkan aja. Sehingga daya cernanya tinggi. Dan ternyata selain daya cernanya tinggi, peptida sederhana ini bisa memiliki aktivitas biologis. Jadi menjadi apa? Peptida bioaktif yang nanti banyak manfaatnya. Bisa meningkatkan sistem imun, bisa bersifat antioksidan, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Dan saya juga ada kebetulan menulis jurnal internasional terkait dengan peptida bioaktif ini, nanti bisa dipelajari di sana juga. Nah, lebih dahsyat lagi kalau hidrolisisnya sampai sempurna menjadi asam amino bebas. Nah, sampai ke unit terkecil asam amino bebas, sehingga kalau kita konsumsi, ya udah, istilahnya tidak butuh protease lagi, tapi langsung diserap oleh usus, dan kemudian nanti akan dimetabolisme untuk resintesis protein yang baru di dalam tubuh. Nah, itulah beberapa atlet, terutama atlet binaraga atau mungkin orang-orang yang pengen membentuk badannya bagus gitu ya. Jadi ketika dia fitness, biasanya suplemennya itu sering disediakan dalam bentuk asam amino ini, asam amino bebas. Sehingga nanti begitu dikonsumsi satu kapsul aja, nah itu nanti akan langsung diserap dan nanti akan membentuk massa otot yang dibutuhkan untuk olahragawan tersebut atau yang ingin membentuk badannya bagus. Nah ini kurang lebih begitu. Kalau ini menjadi peptida sederhana, ini kan tinggal motong lanjutan tadi akan jauh lebih mudah. Atau kalau sudah dalam bentuk asam amino bebas, maka tinggal siap pakai, siap diserap maksudnya. Nah, kemudian untuk menentukan daya cerna protein, bagaimana? Nah ini hanya sekilas saja, bahwa untuk menentukan daya cerna, itu bisa dilihat dari kandungan nitrogen dari makanan yang semula kita makan berapa, dan kemudian pada feses dan urin kita berapa, begitu. Artinya nitrogen ini kan menunjukkan kandungan protein, karena protein tersebut mengandung nitrogen. Meskipun ini sebenarnya ada kelemahan, karena tidak semua nitrogen itu berasal dari protein, bisa ada beberapa dari yang lain. Tetapi kan sebagian besar protein, sehingga kita bisa melihat kalau misalnya yang makanan yang mau kita makan itu proteinnya misalnya adalah 50 gram, dan kemudian pada feses dan urin kok ternyata masih ada 10 gram, berarti daya cernanya kan
50 dikurangi 10, 40/50, berarti kurang lebih 80%. Begitu. Artinya kalau yang keluar di feses ataupun di urin kok nitrogennya masih banyak, ya berarti protein tersebut tidak banyak yang bisa digunakan gitu ya. Artinya ada yang keluar lagi gitu. Nah, protein pangan yang berasal dari hewan memiliki nilai cerna yang lebih baik daripada tumbuhan. Ini biasanya secara umum ya, tapi tidak semua. Yang memiliki daya cerna protein diantaranya adalah konformasi protein. Protein terhidrolisis tentu akan lebih mudah diserap. Termasuk protein yang terdenaturasi tadi juga akan mudah diserap daripada alaminya. Faktor antinutrisi, tripsin, kemotripsin, tanin, fitat. Nah inilah yang sering muncul, sering hadir pada protein nabati. Seperti kacang-kacangan, serealia, itu sering mengandung tripsin, tanin, fitat, dan fenolik. Ya, itu akan bertindak sebagai inhibitor. Artinya apa? Ketika nanti dikonsumsi, nanti enzim protease itu untuk mau menghidrolis atau motong-motong tadi terhambat atau tidak kenal lagi karena dia terikat oleh senyawa-senyawa ini. Itulah akhirnya sebagian besar protein hewani lebih baik daripada nabati. Interaksi protein dengan polisakarida dan serat. Nah, serat pangan ini juga akan menurunkan daya cerna. Jadi serat pangan kalau kita mengkonsumsi serat bersama protein, ya tentu akan sedikit mengurangi daya cerna dari protein tersebut. Processing. Protein yang mengandung residu lisil jika terekspos suhu tinggi, pH alkali, maka juga bisa menurunkan daya cerna. Nah, ini beberapa terkait dengan kualitas dari daya cerna protein atau nilai nutrition dari protein. Nah, masuk kuis terakhir, yaitu untuk kuis terakhir ini, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya cerna protein? Ya, itu aja. Saya ulangi, apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya cerna suatu protein? Nah, silakan dijawab. Semua kuis tadi, baik kuis 1, 2, dan 3 ini dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti akan kita sediakan tempat mengumpulkan di dalam Google Classroom tersebut. Nah, ini sekaligus sebagai konfirmasi absensi telah mengikuti kuliah bab ini secara lengkap dari awal sampai akhir. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.